Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد معاشر الحاضرين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini, yaitu majlis al-ilm, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada umatnya bahwasanya barang siapa yang berkumpul di salah satu masjid dari masjid Allah mempelajari Al-Quran di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka rahmah dan sakinah, dan wahaffathumul malaikah, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan semua fadilah yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya. Amin. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan amanah yang beliau emban sehingga bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Islam, dan semoga kita mati dalam keadaan Islam. Ketiga kalinya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita dalam kitab Ziyadatul Iman wa Nuqsanuh, bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Dan pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan bentuk bertambah dan berkurangnya keimanan berupa bertambahnya amalan-amalan hati. Jika amalan hati itu bertambah, maka imannya bertambah. Jika amalan hati itu berkurang, maka imannya berkurang. Di antara amalan hati adalah cinta kepada Allah, atau cinta kepada seseorang karena Allah. Dan contoh dari amalan hati yang lain adalah khosyah, rasa takut yang dibarengi dengan keagungan. Jadi khosyah beda dengan khauf. Khauf sama, yaitu rasa takut. Khosyah juga rasa takut. Cuma bedanya khosyah itu rasa takut tapi ada dibarengi dengan mengagungkan sesuatu yang ditakuti. Sesuatu yang ditakuti ia agungkan, itu namanya khasyah. Kemudian khusyuk, ketundukan hati kepada Allah, wadhulli, dan merendahkan diri kepada Allah. Hati merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal, berserah diri seluruhnya kepada Allah, wal haya, dan rasa malu, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah amalan-amalan hati. Dan amalan-amalan hati bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, dicontohkan bahwasanya ada makhluk Allah yang sangat cinta kepada Allah,
seperti Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ada makhluk Allah yang sedikit sekali cintanya kepada Allah. Ada makhluk yang sedikit sekali cintanya kepada Allah. Jadi di antara dua makhluk ini, makhluk yang sangat cinta kepada Allah dengan makhluk yang sedikit cintanya kepada Allah, itu sudah cukup membuktikan bahwasanya di antara keduanya ini ada tingkatan-tingkatan cinta yang lain. Nah, itu sebagai contoh rasa cinta kepada Allah ada tingkatan-tingkatannya, maka bisa dikiaskan dengan khosyah, takut kepada Allah, itu juga ada tingkatannya. Kemudian tawakal, tawakalnya seorang hamba kepada Allah, itu juga ada tingkatannya. Jadi amalan hati seperti tawakal, mahabbah, khosyah, itu bisa menunjukkan bertambah dan berkurangnya keimanan. Jika amalannya bertambah, maka imannya bertambah. Jika berkurang, maka imannya berkurang. Dan juga sudah kami sampaikan dalilnya dari Al-Quran, bahwasanya Allah SWT berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Lebih cinta artinya ada yang lebih dan ada yang kurang. Itu menunjukkan ada tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan cinta. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW, 3 perkara yang jika seseorang memilikinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama adalah, perkara pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada lainnya, daripada selainnya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dasar cintanya pada seseorang adalah karena Allah. Kemudian yang ketiga, dia benci kepada kekufuran, seperti bencinya dia dibakar dengan api. Ini adalah 3 perkara yang mana seseorang memilikinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang kita fokuskan adalah perkara yang pertama, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Lebih ia cintai artinya ada yang mengutamakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ada yang kurang dari itu. Lebih artinya ada yang kurang. Ada kurang, ada lebih, itu artinya ada tingkatan-tingkatan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang sedikit murojaah yang kita pelajari atau kita baca, kita pelajari bersama di pekan yang lalu. Dan sekarang kita akan melanjutkan hadis Nabi SAW, masih berbicara seputar mahabbah, cinta. Dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an Nabi SAW. Kita bersama Nabi SAW, dan beliau sedang memegang tangannya Umar ibnu Khattab. Maka Umar pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat saya cintai, lebih dari seluruhnya, lebih dari segalanya, kecuali diri saya. Artinya dirinya Umar, nafsunya Umar, atau jiwanya Umar lebih ia cintai daripada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah lebih ia cintai daripada segalanya, kecuali dirinya. Faqala Nabi SAW, la walladhi nafsi biyadi. Tidak, demi Allah tidak. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai engkau mencintai aku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Artinya Umar ingin bertanya mengenai kesempurnaan iman itu seperti apa. Yaitu beliau mengatakan, saya lebih mencintaimu ya Rasulullah dari segalanya, kecuali diri saya. Jadi pahamnya Umar itu, namanya iman yang sempurna, mengalahkan segala cintanya demi cintanya kepada Rasulullah, kecuali dirinya sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, sampai semuanya dikalahkan. Sampai semuanya dikalahkan dan hanya tersisa cintanya
hanya kepada Rasulullah. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari diriku sendiri. Artinya setelah diberi ilmu oleh Rasulullah, Umar baru faham, oh ternyata namanya iman itu tidak sekedar mengalahkan seluruh cintanya tapi menyisakan dirinya sendiri, tidak. Sampai seluruhnya, sampai dirinya sendiri harus dikalahkan dan tunduk kepada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Barulah sekarang kamu sudah sampai pada kesempurnaan iman wahai Umar. Umar setelah diberi ilmu oleh Rasulullah langsung mempraktekannya dan mengalahkan dirinya, mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri, sehingga menjadikan semua cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Umar pada pertama kali dia berada dalam posisi keimanan yang mana kurang, yaitu semua dia kalahkan, cintanya kepada segalanya ia kalahkan kecuali cinta kepada dirinya sendiri. Setelah diberi ilmu oleh Rasulullah, bertambahlah keimanannya sehingga cinta kepada diri sendiri pun ia kalahkan. Ia menangkan cintanya kepada Rasulullah saja. Ini menunjukkan Umar ada dua posisi keimanan di dalam hadis ini. Yang pertama, imannya kurang, dapat ilmu dari Rasulullah, imannya pun bertambah. Fahadil ahadis as-sahihah as-sabitah. Ini adalah hadis yang sahih dan jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha awdahu dalalatin ala tafadhulin nas fil mahabbah. Di dalamnya ada dalil yang jelas bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ankara dzalik, maka barang siapa yang mengingkari hal itu, faqala bi khilafihi, maka dia mengatakan dengan sebaliknya. Artinya cinta itu satu kesatuan. Artinya cintanya saya kepada Allah sama dengan cintanya Rasulullah kepada Allah. Jika ada yang mengatakan seperti ini, maka dia telah salah, berbeda. Cintanya saya kepada Allah itu berbeda dengan cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Rasulullah lebih tinggi cintanya, lebih besar cintanya daripada cinta saya. Dan ini telah sabit, telah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang menganggap itu sama, maka dia telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Bal khalafal lughah wal aql wal his. Bahkan dia telah menyelisih bahasa, menyelisih akal, dan menyelisih panca indera. Artinya fitrah manusia bisa faham bahwasanya cintanya Rasulullah kepada Allah itu berbeda dengan cintanya dirinya kepada Allah. Wa kama anna an-nas yatafadaluna fil mahabbah kama sabaq wa hiya amalun qalbi fahum kadzalika yatafadaluna fi sa'iri amalil qulub min khasyah wa inaba wa tawakkal. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya cintanya manusia kepada Allah itu ada tingkatan-tingkatannya, tidak satu kesatuan. Kalau satu kesatuan berarti cintanya orang mujrim, cintanya orang yang berbuat dosa besar kepada Allah sama dengan cintanya Rasulullah kepada Allah, maka itu tidak mungkin. Itu tidaklah mungkin. Pasti beda. Cintanya Rasulullah lebih besar daripada cintanya orang yang pendosa, orang yang berbuat dosa besar. Nah, sebagaimana yang sudah jelas, cinta itu ada tingkatan-tingkatannya, dan dia adalah termasuk amalan hati. Maka amalan-amalan hati yang lain seperti khasyah, rasa takut kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, roja, berharap rahmatnya Allah, khauf, haya, rasa malu berbuat dosa di hadapan Allah, itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Beda rasa malunya Rasulullah dengan rasa malunya
kita. Bahkan rasa malu kita yang ada di sini itu tidak sama. Masing-masing ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah. Setiap manusia memiliki tingkatannya sendiri-sendiri. Dan itu bisa ditingkatkan dengan ilmu. Itu bisa ditingkatkan dengan ilmu. Sebagaimana dalam hadis Umar. Umar dulunya cintanya kepada Rasulullah sedikit. Tidak melampaui dirinya sendiri. Tapi ketika sudah dikasih ilmu oleh Rasulullah, Rasulullah memberinya ilmu, maka imannya bertambah. Nah, kemudian amalan-amalan hati itu sama seperti mahabbah, sama seperti rasa cinta, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ini dibuktikan dalam dalil-dalil dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama, para ahli ilmu. Dan ilmu juga setiap orang memiliki tingkatannya masing-masing. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin khusyah, semakin takut kepada Allah. Semakin kurang ilmunya, maka semakin kurang khusyahnya. Jadi intinya adalah khusyah juga ada tingkatan-tingkatannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka jika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati-hati mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman-iman mereka. Dan mereka kepada Tuhannya bertawakal. Artinya hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'nini alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum datang waktunya orang-orang yang beriman itu hatinya khusyuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang, apa yang turun dari kebenaran kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan mereka tidak seperti orang-orang yang ahli kitab yang datang sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, yang mana mereka itu umurnya panjang. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka pun menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian firman Allah taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan semakin tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi lebih tenang. Dan firman Allah, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang berdoa kepada berhala. Mereka berharap menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat-lihat mana di antara berhala ini yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka harapkan rahmatnya dan mereka takuti azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu sangatlah harus dijauhi. Nah, di sini adalah dalil mengenai khauf dan roja. Khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan firman Allah yang lain, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, sesungguhnya Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah lebih tahu orang yang paling bertakwa. Wa qauluhu, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dalam diri kalian pembeda. Artinya membedakan antara hak dan batil. Wa qauluhu, dan firman Allah yang lain, qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, berimanlah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sesungguhnya balasan bagi orang yang berbuat baik adalah surga. Wa ardullahi wasi'ah, dan tanah Allah, bumi Allah itu sangatlah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasannya orang-orang yang sabar adalah pahala mereka tanpa batas. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran mengenai amalan-amalan hati. Di antaranya adalah taqwa, kemudian khauf, takut, tomakninah, kenyamanan hati atau ketenangan hati, khusyuk, tawakal, dan lain sebagainya. Kemudian dalil dari sunnah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazna sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar biji gandum dari kebaikan. Artinya di sini ada kebaikan yang bisa diukur sebesar biji gandum. Dan diartikan juga berarti ada kebaikan yang lebih besar dari itu, sebesar biji korma, atau sebesar buah korma, atau sebesar pohon, sebesar rumah, dan lain sebagainya. Yang menunjukkan bahwasanya amalan yang ada di dalam hati, wa fi qalbihi wazna syairat, berarti di dalam hatinya ada kebaikan. Artinya hati itu beramal sehingga mendapatkan kebaikan. Wa hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia cinta karena Allah dan dia benci karena Allah, dan dia memberi karena Allah, dan dia menahan sesuatu karena Allah, maka imannya telah sempurna. Cinta karena Allah, benci dia karena Allah. Masalan, orang yang sudah jelas-jelas kafir, maka selayaknya orang yang kafir itu tidak dicintai. Akan tetapi karena dia artis, maka banyak pemuda yang terfitnah. Kekafirannya tidak menjadikan dia benci kepada artis tersebut, tapi malah ia cintai. Ini adalah salah satu kekurangannya iman. Barang siapa yang bencinya karena Allah, karena dia benci kepada Allah, maka saya membencinya, walaupun dia adalah orangnya baik, tapi dia benci kepada Allah, maka saya membencinya karena Allah, bukan karena akhlaknya. Akhlaknya bagus, tapi karena dia benci kepada Allah, saya membencinya. Wa atalillah, dan memberi karena Allah, dan mana'alillah, menahan dari pemberian karena Allah.
Misalnya seseorang kalau diberi sesuatu semakin bermaksiat kepada Allah, maka ditahan, tidak diberi. Tidak hanya memberi karena Allah, tapi juga menahan pemberian karena Allah. Barang siapa yang bisa empat-empatnya ini, maka imannya telah sempurna. Maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan pemberian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bisa empat-empatnya ini, sempurna imannya. Jika kurang salah satu, kurang dua, atau kurang tiga, maka imannya juga bertingkat-tingkat. Ada yang bisa tiga, ada yang bisa dua, ada yang cuma bisa satu. Adapun ada juga yang bisa satu cuma sebagian, masalah. Kadang sekarang bisa memberi karena Allah, besoknya tidak bisa. Jadi ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syu'batun minal iman. Dan Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dan ini sudah pernah kami singgung dalam kajian yang telah lalu. Malu, rasa malu pada diri seseorang itu sudah bisa dipastikan masing-masing orang berbeda-beda. Dan ini sudah diterima oleh fitrah manusia. Fitrah manusia mengakuinya. Rasa malu yang saya miliki berbeda dengan rasa malu yang dimiliki oleh temannya, atau yang dimiliki oleh istrinya, atau yang dimiliki oleh anaknya. Berbeda. Dan rasa malu ini bisa kita kiaskan dengan keimanan yang lain. Karena dengan rasa malu ini bisa kita fahami bahwasanya tingkatannya sangat banyak sekali. Rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu perbedaan yang sangat besar. Nah, seperti itulah juga rasa cinta, memiliki derajat yang berbeda-beda. Wa hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah inna atqakum wa alamakum billah ana. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu kepada Allah dari kalian adalah saya. Artinya Rasulullah mengatakan saya, yaitu Rasulullah, lebih bertakwa dan lebih tahu Allah daripada kalian. Artinya ada yang lebih tahu, ada yang di bawahnya. Ada yang tidak tahu, ada yang kurang tahu. Jadi ada tingkatannya. Itulah adalah dalil-dalil dari hadis yang sangat jelas sekali bahwasanya cinta itu tidak satu kesatuan, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Wa ghairiha minal ahadis, wa ghairuha minal ahadis, dan selainnya dari hadis-hadis. Fa fi hadhihi an-nusus awdahu dalalatin ala tafadulin nas fi a'malil qulub wa tafawutihim fiha. Di dalamnya jelas dalil-dalilnya bahwasanya manusia itu ada tingkatan-tingkatan amalan-amalan hati mereka, dan mereka berbeda satu sama lainnya. Summa inna nusus al-warida fi dzalika katsirah. Sedangkan nas-nas yang menunjukkan hal itu sangatlah banyak. Kalau disebutkan semua maka sangat panjang penjelasannya. Maka cukup di sini mu'alif menyampaikan contohnya adalah mahabbah, rasa cinta. Adapun yang lain cukup dikiaskan kepada rasa cinta tersebut. Wa qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa amma qaunul ladzi fil qalbi wal ladzi fil jawarih yazid wa yanqus fadzaka syai'un ma'lum. Wassalaf kanu yakhafuna 'ala al-insan idza kana dha'iful iman an-nifaqa aw salbal iman kullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, adapun keadaan manusia
yang di dalam hatinya dan yang di dalam anggota badannya itu bertambah dan berkurang adalah sesuatu yang sudah maklum, sudah dimaklumi. Artinya keimanan dalam hati dan keimanan yang ada di anggota badan bertambah dan berkurang itu adalah sesuatu yang sudah difahami bersama. Wassalaf, dan ulama salaf, kanu yakhafuna 'alal insan idza dha'ifal iman. Kaum salaf mereka sangat takut kepada manusia jika mereka lemah imannya. An-nifaqa, kemudian timbullah kemunafikan, au salabal iman kullah, atau imannya hilang seluruhnya. Artinya kaum salaf mereka sangat takut jika imannya mulai lemah. Ketika iman mulai lemah, maka lama-kelamaan akan berkurang sampai habis. Habis dalam arti dia keluar dari Islam, atau habis tapi dia bersembunyi di balik wajah Islamnya. Dia kafir secara batin, akan tetapi dia bersembunyi di balik keislamannya. Namanya muslim, Islam KTP. Kalau ditanya kamu Islam, Islam, tapi tidak pernah sholat. Allah tidak tahu, bahkan dia benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah. Inilah yang ditakutkan oleh ulama salaf. Nah, kemudian bentuk yang keenam, al-wajhus sadis. Bentuk yang keenam dari bertambah dan berkurangnya keimanan. Innal a'mal adh-dhahirah yatafadalu nas fiha. Jadi sebelumnya adalah mengenai hati, amalan-amalan hati. Maka dalam bentuk yang keenam ini adalah amalan-amalan yang zahir, anggota badan. Sesungguhnya manusia dalam amalan badannya, amalan anggota tubuhnya itu berbeda-beda. Fiha tazid wa tanqus. Di dalamnya ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Wa hadza syamilun li a'mali lisan kat tasbih wa takbir wal istighfar wa dzikir wa qiraatil Qur'an wa ghairiha, wa syamilun li a'malil jawarih. Jadi amalan anggota badan di sini mencakup amalan lisan seperti tasbih, takbir, istighfar, zikir, baca Al-Quran. Dan begitu juga dengan amalan anggota badan seperti sholat, haji, jihad, sedekah, dan lain sebagainya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza mimma ittafaqan nas ala dukhuli ziyada fihi wan nuqsan. Inilah yang menjadi kesepakatan manusia atas bertambahnya keimanan atau berkurangnya. Kemudian amal adillah ala tafadulin nas fi a'malidh dhahirah, a'malul lisan wa a'malul jawarih fakathiratun jiddan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat amalan-amalan zahirnya. Itu dalilnya sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Artinya semakin banyak zikirnya, semakin bagus, semakin banyak imannya, semakin bertambah keimanannya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah setiap pagi dan sore. Zikir yang dimaksud dalam ayat ini adalah zikir mutlak, bukan zikir khusus, dan tidak dibatasi dengan jumlah sebagaimana sebagian kaum muslimin membatasi dengan angka yang aneh-aneh. Kadang 3.333, banyak itu, tapi tidak dibatasi. 1111 masalah 1111. Yang dibaca adalah zikir ini
maka itu sudah masuk dalam ranah bid'ah. Allah mengatakan udzkurullaha dzikron katsiran, tanpa batasan dan tanpa penentuan zikir apa. Zikirnya zikir mutlak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, atau subhanallah, 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 atau yang lainnya. Tidak ada penentuan zikirnya apa dan tidak ada batasan jumlah. Yang penting sebanyak-banyaknya. Bahkan ketika sedang tidak melakukan kegiatan apapun, maka bisa kita melakukan zikir sendiri. Jadi ulama salaf pada zaman dulu tidak pernah melewatkan satu detik pun dari hidup mereka, dari keseharian mereka, kecuali di dalamnya ada zikir. Kecuali di dalamnya ada zikir. Supaya waktu mereka tidak lewat dengan sia-sia. Kemudian wa qaulullahi ta'ala wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu katsiran yang banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah bil 'ashyi wal ibkar, di waktu sore dan di waktu pagi. Di sini juga Allah SWT memerintahkan udzkur, ingatlah, berzikirlah. Dan perintah biasanya dalam ilmu usul fiqh adalah wajib. Jadi wajib bagi seorang hamba untuk berzikir kepada Allah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin sebagian kaum muslimin salah faham ketika mengatakan yang berzikir 3333 bid'ah, kemudian dia tidak zikir atau zikirnya sedikit-sedikit. Ini salah. Yang dimaksud jangan berzikir 3333 adalah jangan batasi sampai 3000 saja. Kalau bisa lebih dari itu, sebanyak-banyaknya, sampai tidak terhitung. Itu maksud dari udzkurullaha dzikron katsiran, perbanyak zikir. Wa qauluhu, dan firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tidur atas sisi sampingnya. Artinya dalam segala keadaan dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Qala al-muallif rahimallahu taala aw hafizallahu taala wa qauluhu ta'ala wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat. Dalil yang keempat adalah dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, wadzakirat, dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdirinya atau duduknya atau tidurnya. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka dalam keadaan sirron, menginfakkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan dalam keadaan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, yang mana mereka mengharapkan perdagangan atau bisnis yang tidak pernah usang, atau bisnis yang tidak pernah bangkrut. Artinya orang-orang yang
yang berzikir kepada Allah dengan membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari harta mereka, baik itu sembunyi maupun terang-terangan. Jadi tidak terbatas yang tersembunyi saja, terang-terangan pun Allah anggap itu sebagai amal yang soleh. Orang yang seperti itu atau orang-orang yang melaksanakan ibadah-ibadah ini adalah mereka yang sedang berbisnis dengan bisnis yang tidak pernah bangkrut. Bisnis yang tidak pernah bangkrut. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kharru sujjada, mereka menunduk dan sujud, wa bukiya, dan mereka menangis. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya manusia dalam amalan zahir, amalan tubuhnya itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatnya. Wa fi sahihain an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang hidup, sedangkan orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu seperti orang yang mati. Wa fi Tirmidzi dari hadis Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya Rasulullah bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Dikatakan kepada penghafal Al-Qur'an, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu di akhirat itu berada di akhir ayat yang engkau baca dengannya. Artinya semakin tinggi, semakin banyak yang ia baca, maka semakin tinggi derajatnya di akhirat. Wallahu alam. Ini yang bisa mungkin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Untuk selanjutnya akan kita bahas di waktu yang lain insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.